Usai viral, Pemkot Jambi cabut laporan polisi terhadap siswi SMP yang sebut Pemkot Jambi Kerajaan Firaun. Seperti diketahui, siswi SMP Syarifah Fadiah dilaporkan usai video kritiknya terhadap Wali Kota Jambi Syarif Fasa dinilai mengandung sejumlah kalimat yang dianggap menghina Pemkot Jambi. Usai menerima panggilan, kasus ini semakin ramai karena dianggap tak sepadan. Seorang wanita muda yang masih duduk di bangku SMP harus mendatangi Polda Jambi karena kritiknya. Netizen pun ramai mengecam Pemkot Jambi dan sosok orang yang melaporkannya. Terkini Pemkot Jambi disebut sudah mencabut laporan pada siswi SMP tersebut. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi Gempa Awaljon adalah sosok di balik pelaporan tersebut. Ia mengatakan laporan sudah dicabut karena ada 3 alasan yang menjadi pertimbangan. Pertama, karena Fadiah sudah meminta maaf. Kedua, Fadiah masih duduk di bangku SMP. Alasan ketiga, kata Gempa, karena hati nurani. Gempa mengatakan dari awal mereka tidak ada niat untuk membawa kasus ini ke pengadilan, hanya sebatas permintaan maaf dari Fadiah. Makanya setelah ada video permintaan maaf tanggal 4 Juni itu, tanggal 5 Juni kita cabut laporan, ungkapnya pada Selasa 6 Juni 2023. Gempa mengatakan video di akun TikTok milik Fadiah tersebut dibuat tanggal 3 Mei 2023, lalu 4 Mei Pemkot membuat laporan ke polisi. Setelah penyelidikan, barulah diketahui pengunggah video tersebut masih duduk di bangku SMP. Kalau tahu dari awal, tidak mungkin kita buang-buang energi untuk ini, katanya. Sebelumnya diberitakan pemerintah kota Jambi melaporkan siswi SMP asal Jambi, Syarifah Fadiah Alkaf, ke polisi usai mengkritik Pemkot Jambi. Terkini Pemkot Jambi mengaku sudah memaafkan siswi SMP itu atas video kritik yang diunggah di media sosial. Gempa juga mengatakan SFA telah meminta maaf melalui akun medsos di TikToknya itu. Kita sudah memaafkan perbuatannya, akan tetapi proses hukum akan diserahkan sepenuhnya ke Polda Jambi, ujar Gempa. Menurut Gempa, Pemkot tak melaporkan SFA, melainkan akun TikTok milik SFA. Yang kita laporkan ini bukan secara pribadi, tapi akun TikToknya. Kita tidak tahu kalau namanya S. Selain itu, dalam video yang diupload, S menyebutkan wali kota itu adalah Kerajaan Firaun dan pegawainya iblis semua. Kata-kata itulah yang kita laporkan, terang Gempa. Adapun kasus Pemkot Jambi versus siswi SMP ini bermula dari sejumlah video kritikan yang diunggah di akun Instagram dan TikTok Fadiah @FadiahAlkaf. Dari beberapa videonya, siswi SMP ini memprotes aktivitas sebuah perusahaan yang telah merusak rumah neneknya. Usai dipolisikan, Syarifah Fadiah sudah meminta maaf atas sejumlah video kritikan terhadap Wali Kota Jambi, Syarif Fasa. Fadiah mengaku terbawa emosi dalam sejumlah video yang dibuatnya. Salah satunya video berjudul Klarifikasi Surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Dalam video kritik terhadap Wali Kota Jambi itu, Fadiah terdengar menyebut kalimat Pemkot Jambi isinya iblis semua. Kalimat itu yang akhirnya membuat pemerintah kota Jambi melaporkan Fadiah ke polisi lewat Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, M. Gempa Alwajon. Kalau salah, saya ngaku salah karena saya terbawa emosi dan sempat mengeluarkan kata-kata kurang pantas. Saya juga sudah meminta maaf di video lainnya ke Pemkot Jambi. Tinggal respons dari mereka, dalam kurung Pemkot Jambi, lagi, ujar Fadiah pada Senin 5 Juni 2023, sebelumnya. Nasib Syarifah Fadiah Alkaf kian memprihatinkan, dirinya mendapat serangan dari dalam dan luar. Tak hanya dilaporkan ke polisi oleh Pemkot Jambi, ia juga mendapat perlakuan tak senonoh dari influencer yang dekat dengan Wali Kota Jambi. Serangan itu tak lain datang usai Syarifah dengan berani dan konsisten menyuarakan dan mengkritik Pemkot Jambi di media sosial. Pemkot Jambi dan perusahaan Cina diduga sudah melanggar perda tentang angkutan jalan. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hapsah Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama Pak. Karena kebijakan Bapak, rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak. Tolong Bapak. Bapak punya izin sama perusahaan itu Pak, 20 ton. Tapi kan Bapak wali kota, Bapak pejabat yang dipilih oleh rakyat Pak. Tolong Bapak tinjau Pak, permasalahannya tolong diusut. Perusahaan, kamu kan minta 1,3 miliar. Pak, ada AT Pak, kami minta kayak gitu Pak. Itulah hal dari Pemkot Pak. Syarifah, wanita pemberani itu, kini dilaporkan ke Polda Jambi karena Pemkot tak terima dikritik bocah SMP melalui media sosial. Syarifah dilaporkan karena diduga melanggar UU ITE dan pasal-pasal lainnya. Bahkan Syarifah sudah mendatangi Siber Polda Jambi untuk memenuhi panggilan sebagai terlapor oleh Kabag Hukum dan Humas Pemkot Jambi. Pemkot Jambi seperti ketar-ketir menghadapi bocah SMP yang memperjuangkan lingkungan dan keluarganya ini.
Meski masih SMP, Syarifah tak gentar melawan perusahaan Cina dan Pemkot Jambi. Usai memenuhi panggilan, Syarifah membuat video bahwa dirinya dilaporkan dengan pasal berlapis. Adapun kritikan yang dilontarkan siswi SMP Syarifah berawal dirinya membuat video dengan gaya presentasi untuk memperjuangkan hak neneknya yang ia sebut sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun kini neneknya diganggu perusahaan Cina yang berdiri dekat rumahnya. Saya menyuarakan keadilan untuk nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan yang disalimi, rumah dirusak oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab, kata Syarifah. Syarifah mengatakan rumah neneknya seringkali rusak karena dilewati kendaraan sebesar mencapai 20 ton. Kendaraan bertona sebesar itu merupakan milik perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Ternyata kendaraan-kendaraan itu melintas di jalanan lorong di depan warga termasuk nenek Syarifah, sehingga mengakibatkan kerusakan. Namun perjuangan Syarifah dalam mencari keadilan tidak berjalan mulus. Video Syarifah yang mencari keadilan itu malah dilaporkan Pemkot Jambi ke pihak kepolisian. Sehingga pada Jumat dalam kurung 2 Juni 2023, Syarifah memenuhi panggilan di Mapolda Jambi sebagai terlapor karena video yang diunggahnya. Ternyata yang melaporkan Syarifah adalah Kabag Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra dan Humas Kota Jambi. Terbaru Syarifah membuat video bahwa kritiknya dilaporkan dengan pasal berlapis oleh Pemkot Jambi dengan pasal berlapis. Atas video-video saya yang mengkritik Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dengan pasal berlapis, pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Selain dikenakan pasal berlapis, Syarifah juga sempat dituduh pelacur. Syarifah diserang oleh influencer Wali Kota Jambi dan juga komika Debbie Ceper yang menudingnya sebagai pelacur. Boleh nanya gak kerja apa ya yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang? Tulis komentar Debbie Ceper. Komentar tak senonoh itu diterima siswi SMP usai dirinya membagikan isi DM dari Wali Kota Jambi Syarif Pasha. Dalam unggahan itu berisikan warga yang meminta kompensasi sebesar 1,3 rupiah miliar beserta bantuan bulanan dan kerja di perusahaan. Hehehe macam baik kau Debbie. Dia minta kompensasi 1,3 meter plus bantuan bulanan plus kerja di sana. Pihak perusahaan DAK sanggup karena ada 90 kakak di sana tapi tidak menuntut seperti itu dan mereka nerimo apo yang diberikan pihak perusahaan tersebut, tulis Syarif Wali Kota Jambi. Dari situlah komika Debbie Ceper membalas dengan komentar tak senonoh yakni, boleh nanya gak kerja apa ya yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang, tulis komentar Debbie Ceper. Pak, aku Debbie Ceper, kenal gak Bapak? Pak, nenek aku nih pejuang Pak, pejuang rupiah. Pak, aku nak minta duit sama Bapak, 1,5 M. Aku nak beli HP iPhone 14 Pak. Bapak tengok nah, HP aku nih burem. Sama juga tiket Coldplay Pak. Biasa kawan-kawan aku tuh nah Pak. Aku nak poya-poya juga Pak. Tolonglah Pak. Kalau Bapak ada galak kasih ya sudah. Aku nak majak perusahaan deh. Kalau tidak tuh nak minta yang pada yang terhormat Pak Surya Paloh minta tolong Pak. Mendapat perlakuan seperti itu, Syarifah tak tinggal diam. Ia resmi melaporkan Debbie Ceper yang memiliki akun Instagram bernama @debbieCeper23 ke polisi. Ia mengungkap bahwa akun tersebut telah melecehkannya lewat sebuah komentar di Instagram. Di situ dia berkomentar mengatakan kerja dan gaji berapa yang mendapatkan uang 1,3 miliar sehari kalau selain ngangkang. Hal tersebut bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk melecehkan saya dan menganggap saya sebagai seorang pelacur. Debbie Ceper juga mempermasalahkan hijab yang ia gunakan sebagai seorang muslimah. Saya adalah seorang siswi perempuan SMP di Kota Jambi yang baik-baik. Ia juga mengklarifikasi jika neneknya tak pernah menjual rumahnya dan tanah seharga 1,3 rupiah miliar. Kemudian nenek Hapsah sendiri yang tidak setuju atas berdirinya perusahaan Cina juga tidak benar karena 2 RT di wilayahnya mengeluh adanya perusahaan Cina di daerahnya. Terbaru permasalahan yang tengah dihadapi Syarifah Fadiah Alkaf sudah sampai ke telinga Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD akan mengirimkan timnya ke Provinsi Jambi untuk mendampingi Syarifah Fadiah Alkaf. Ia juga menyebut terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa datang ke Jambi. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi membantu mendampingi anak ini, kata Mahfud MD melalui akun Twitternya pada Senin 5 Juni 2023. Mahfud MD meminta timnya yang datang ke Jambi itu untuk melindungi hingga menyelesaikan permasalahan tersebut. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak, tulis Mahfud.
Yang terhormat Bapak Surya Paloh, saya mohon lihatlah tingkah laku kader Anda, Wali Kota Jambi Sarif Fasya ini. Saya menilainya bukan lagi seorang yang intelektual, tapi seperti seorang preman. Kiranya Bapak Surya Paloh dapat lagi menyaring orang-orang yang baik di Partai Nasdem yang Bapak pimpin. Karena masih banyak orang-orang yang baik. Kalau seperti ini, akibatnya masyarakat kecil yang tidak berdaya seperti nenek saya Hapsa menjadi korbannya. Ini sangat merugikan baik material maupun fisik nenek saya. Salah nenek saya apa sehingga dizolimin hampir 10 tahun seperti ini, Pak? Dan begitu juga masyarakat kota Jambi ini sangat kecewa dan keberatan. Air PDAM yang selalu naik gratis. Dan begitu juga jalan di dalam kota banyak yang rusak. Seharusnya perusahaan Cina ini kalau tidak mau bertanggung jawab akibat dari perbuatannya, tutup saja perusahaannya. Tetapi sangat disayangkan, Wali Kota Jambi ini sangat kental membela perusahaan Cina. Karena Wali Kota Jambi Sarif Fasya ini mempunyai bisnis kayu yang diperoleh dari hutan betaling. Saya tidak tahu jenis hutan apa itu. Yang saya tahu di Indonesia ini hutan tropis. Keterangan tersebut saya dapatkan dari supir pembawa kayu menggunakan mobil dinas lingkungan hidup yang saya foto dan saya diinterogasi. Semoga penjelasan ini dapat menyadarkan Bapak Sarif Fasya dan saya Sarifah Fadia Alkap. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak. Semoga Bapak menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Halo teman-teman seluruh Indonesia, saya Sarifah Fadia Alkap, sekarang berada di Perlindungan Anak Provinsi Jambi untuk memenuhi panggilan pada tanggal 5 Juni 2023. Nah, di sini saya mohon kepada teman-teman dan rekan-rekan untuk dapat menindaklanjuti, mengawal dan mendukung Fadia terkait kasus Fadia. Saya sebagai ibu kandung daripada Sarifah Fadia Alkap, saya tidak terima dengan adanya komen-komen Debbie Ceper yang ada di akun anak saya yang bersumber daripada Pak Wali Kota Sarif Fasya. Saya akan mencari keadilan sampai manapun. Saya mohon dukungan kepada para orang tua di seluruh Indonesia dan para netizen untuk selalu mendampingi kasus anak saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Sarif Fasya. Atas dasar tersebut, saya meminta maaf dengan tulus atas kelalaian saya, di mana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik. Melihat permasalahan nenek saya Hapsa yang mana saya sekeluarga memperjuangkan sudah lama tapi tidak ada solusi dan titik temu. Sehingga saya mengucapkan kalimat yang tidak etis dan menyinggung hati. Semata-mata hanya untuk mencari perhatian pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan nenek saya. Atas emosi dan rasa kecewa itu yang mendominasi dari logika saya. Namun kembali lagi saya menyadari dengan penuh saat ini bahwa tingkah laku ataupun ucapan yang saya sampaikan sangat tidak sopan dan etis terhadap orang yang lebih tua dan dihormati. Dan saya menyadari hal ini adalah bentuk proses pembelajaran dan pendewasaan diri. Sehingga semoga kedepannya saya lebih baik dan bijak lagi. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Pemkot Jambi dan jajaran, terkhusus Bapak Wali Kota Jambi Sarif Fasya. Saya memohon maaf dengan tulus, dan saya mengharapkan adanya penyelesaian dari permasalahan kasus nenek saya, Nenek Hapsa. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan bahagia. Mana perusahaan Cina ini dan Wali Kota Jambi Sarif Fasya sudah bekerja sama dengan MOU Surat Nomor 02-PKS-HKU 2019 untuk melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan, dan Pemkot Jambi ini sudah mengangkut kayu hutan menggunakan mobil dinas DLH atas bisnis kayu Wali Kota Jambi Sarif Fasya yang dijual di perusahaan Cina tersebut. Demikianlah laporan saya ini sampaikan dengan sebenar-benarnya. Mohon kiranya bapak-bapak terhormat dapat menindaklanjutinya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Tembusan yang terhormat, yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Salam keadilan.